Bab 3531, Xuanxian juga terbunuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, mengapa aku harus bersembunyi? Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya angkat bicara. Dia adalah dekan Akademi Wanli saat ini, Yuan Susheng. Susheng, aku tahu kamu tidak puas dengan pengaturanku, tetapi siapa yang mengizinkan kita naik ke kapal itu? Pada saat ini, nada bicara pihak lain juga agak tidak berdaya, dan berkata, karena kita naik ke kapal itu, kita harus mengikuti perintah dengan hati-hati, mengetahui bahwa jika kapal itu terbalik, semua yang ada di kapal juga akan jatuh ke air. Yuan Susheng mengambil bidak catur persegi di tangannya dan berkata, aku bisa memilih untuk tidak naik ke kapal di awal. Hei, Susheng, semuanya sudah terjadi, jangan bahas masa lalu lagi, kita hanya bisa menantikan masa depan. Pihak lain berkata, selama kamu dan dua generasi dekanku memiliki pikiran yang sama, masa depan Akademi Wanli kita akan cerah. Bagaimana kamu ingin menghadapi krisis ini? Yuan Susheng meletakkan bidak caturnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan bertanya. Bas, pada saat ini, papan catur di depannya bersinar terang. Apakah benar-benar semenarik itu bermain melawan jiwa catur dari 10.000 tahun yang lalu? Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Yuan Susheng, tetapi malah berkata, bermain catur dengannya, hati Dao saya terus meningkat, dan saya ingin membuktikan Dao. Ini adalah fondasinya, Yuan Susheng berkata dengan tenang. Cahaya di papan catur berangsur-angsur menghilang. Setelah cahaya menghilang, tidak ada apapun di papan catur, dan semua bidak menghilang. Kemarilah setelah bermain catur, Zhong Taisui telah tiba. Pihak lain berkata, Yuan Susheng duduk di kursinya, mengangkat kepalanya sedikit, dan mendesah dalam-dalam. Segera, dia perlahan berdiri. Hus-hus, cahaya berkedip-kedip di tubuhnya. Panggil. Kemudian, tubuh itu menghilang ke dalam ruangan. Titik-titik-titik. Di sisi lain Akademi Wanli, ada paviliun teh kecil. Pada saat ini, ada dua sosok yang duduk berhadapan di paviliun. Salah satunya mengenakan jubah cian, dengan alis lurus seperti bilah pedang, menunjukkan ekspresi yang garang dan tegas di wajahnya. Jika ada dosen dari Akademi Wanli yang hadir, Anda akan tahu bahwa ini adalah dekan lama, Zhang Baihe. Duduk di seberang Zhang Baihe adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bermotif. Wajahnya putih dan tidak berjanggut, tetapi penuh kerutan, matanya dingin, dan pupilnya samar-samar bersinar dengan cahaya abu-abu. Ini adalah salah satu dari 5 keanehan dari 5 sekte besar Bizu, Zhong Taisui. Pada saat yang sama, dia juga kakek dari Zhong Yao yang jatuh ke tangan Fang Yu. Hus, sebuah cahaya berkedip-kedip di paviliun. Yuan Susheng muncul di paviliun teh. Baiklah, Susheng juga ada di sini, kita bisa mulai bicara. Zhang Baihe tersenyum. Zhong Taisui melirik Yuan Susheng dengan ekspresi muram, dan berkata, Zhong Yao jatuh ke tangan mereka. Pertama-tama aku harus menjamin nyawa Zhong Yao, dan hal-hal lain bisa dikesampingkan. Ini sangat sulit dilakukan. Zhang Baihe menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhong Yao membuat kesalahan besar. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasannya. Mata Zhong Taisui memerah dan dia berkata, jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa cucuku, mengapa aku harus bergabung? Agama asosiasi Zhong, ketika kita bergabung, kita sudah mengira akan ada hari seperti itu, kan? Zhang Baihe menatap Zhong Taisui dalam-dalam dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. Ya, tapi itu cucuku. Zhong Taisui mengepalkan tangannya, dan urat-urat biru muncul di dahinya. Zhong Yao memang membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan hari ini, mengungkap dirinya sendiri, mengungkap 5 sekte besar dan Akademi Wanli. Seperti yang dikatakan Zhang Baihe, jika Anda melakukan kesalahan seperti itu, bahkan jika Anda dapat kembali hidup-hidup, Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban, dan pada akhirnya, Anda pasti akan mati. Mereka telah mengetahui hal ini sejak mereka bergabung dengan program itu. Rencana ini cukup untuk menyapu seluruh Southern Wilderness. Setiap kekuatan yang terlibat adalah roda penggerak yang penting. Jika roda penggerak salah, itu dapat menyebabkan serangkaian masalah. Oleh karena itu, setiap roda gigi tidak boleh diabaikan. Jika Zhong Yao tertangkap, maka akhir terbaiknya adalah mati. Jangan khawatir tentang ini lagi, Zhong Taisui, mari kita fokus pada apa yang ada di depanmu. Zhang Baihe berkata dengan ringan.
Untuk fluktuasi emosional Zhong Taisui, dia tidak hanya tidak memiliki perasaan, tetapi bahkan merasa berlebihan. Setiap orang kuat yang ingin mencapai puncak tidak boleh terlibat dalam emosi apapun. Tidak ada kerabat yang penting. Karena akhir dari yang kuat selalu kesepian. Mereka akan segera kembali ke Akademi Wanli, apa yang akan mereka lakukan? Zhang Baihe bertanya, menyipitkan mata. Zhong Taisui tidak berbicara, dan menundukkan kepalanya sedikit. Yuan Susheng, di sisi lain, duduk di samping dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Baihe tampaknya tidak menanyakan pertanyaan ini dari mereka. Karena sudah di sini, maka bunuh mereka semua. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di paviliun teh. Tetapi ketiga biksu di paviliun tidak terkejut dengan ini, jelas mereka telah mengharapkannya. Bunuh mereka semua. Kemudian para tetua di belakang mereka, kepala klan lama, Del. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat Xuanxian akan dikirim. Zhang Baihe mengerutkan kening. Xuanxian juga membunuh. Suara dingin itu berkata, karena rencana rahasia tidak dapat dilaksanakan, kita hanya dapat menggunakan cara yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Singkatnya, rencana di area lain dilaksanakan dengan sempurna, dan aku bertanggung jawab untuk itu. Tidak boleh ada masalah di Wuzhu dan Bizu, kau seharusnya mengerti apa yang kumaksud. Suara ini mengandung aura pembunuh yang tak berujung. Suhu di paviliun teh tiba-tiba turun. Baik itu Zhang Baihe, Zhong Taisui dan Yuan Susheng, mereka semua merasakan bahwa kekuatan abadi yang mengalir di meridian telah terpengaruh, dan ada berbagai tingkat kekacauan. Untuk pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, ini jarang terjadi. Dimengerti, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Kaisar. Zhang Baihe segera berkata, pada saat ini, aura pembunuh yang dingin menghilang. Zhang Baihe dan Zhong Taisui saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Tanpa diduga, Kaisar akan begitu tegas, untuk membunuh para pemimpin dari tiga kekuatan utama yang datang ke pintu nanti. Pada saat yang sama, mereka juga akan membunuh sekelompok senior tingkat Xuanxian di belakang mereka. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi rintangan di Bizu dan Wuzhu. Hanya, dengan melakukan ini, apakah Anda benar-benar dapat menekan sensasi yang ditimbulkannya? Jika tidak, jika hal seperti itu menyebar, itu pasti akan menarik perhatian pasukan teratas di prefektur Dayuan. Akibatnya, seluruh rencana akan terpengaruh. Hanya saja apa yang dapat mereka pikirkan, tidak dapat dipikirkan oleh Kaisar. Tetapi Kaisar tetap memilih untuk melakukan ini. Maka pasti ada alasan dan cadangan. Zhang Baihe dan Zhong Taisui tahu bahwa mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi. Jika tidak, dengan temperamen Kaisar, mereka pasti akan marah dan membuat mereka menderita. Nama Akademi Wanli ini cukup bagus. Saat itu, ada pepatah di bumi. Membaca 10.000 jilid buku, menempuh perjalanan 10.000 mil. Ketika dia sampai di gerbang Akademi Wanli, Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi di sebelahnya. Saudaraku, Anda menyebutkan bumi dari waktu ke waktu. Seperti apa di sana? Aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Kata Han Miaoyi, itu hanya planet kecil di dataran terendah, tidak ada yang bisa dilihat. Tanya Fang Yu, dari sanalah asalmu, saudaraku. Aku sangat penasaran, tempat macam apa yang bisa menumbuhkan orang sekuat dirimu. Han Miaoyi berkata dengan terpesona, meraih lengan Fang Yu dan mengguncangnya, berkata, kau akan membawaku kembali untuk melihatnya nanti. Bumi, mata Fang Yu sedikit berkedip. Dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Namun kenyataannya, sekarang setelah dia kembali ke bumi, sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya untuk kembali dan bertemu teman-teman. Namun dia sudah berada di alam besar. Laju aliran waktu setiap alam berbeda. Tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama bumi di alam terendah telah berlalu. Bahkan jika dia kembali, apakah teman-teman itu masih ada? Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak memikirkannya lebih jauh. Bumi pasti akan kembali, tetapi seharusnya tidak dalam jangka pendek. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Gerbang Akademi Wanli sangat ilmiah, seperti gerbang akademi, dan nomor pintu digantung di pintu dalam bentuk plakat kayu. Sosok berdiri sendirian di depan gerbang, tampaknya datang untuk menyambut mereka. Itu adalah dekan, Yuan Susheng. Melihat Yuan Susheng muncul, Biyang, Mo Tianlu dan Liang Qiu semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka.
Tidak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa Yuan Susheng akan muncul secara langsung dan menyambut mereka. Pada saat ini, Zhong Yao ditangkap oleh Mo Tianlu. Yuan Susheng melirik Zhong Yao, lalu melirik para pemimpin kekuatan di depannya, dan berkata dengan ringan, "Masuklah." Kelompok itu berjalan menuju gerbang Akademi Wanli. Sesaat setelah memasuki gerbang, cahaya lembut mekar di bawah kaki Anda. Hus, setelah itu, mereka merasakan tubuh mereka ringan dan melayang ke udara. Hus, ketika penglihatan di depannya dipulihkan, dia sudah berada di sebuah paviliun. Yuan Susheng duduk di bangku kayu di paviliun, dan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada para biksu lain yang hadir untuk duduk juga. Fang Yu melihat sekeliling. Di luar paviliun terdapat hutan mapel merah, yang terlihat sangat indah. Lingkungannya bagus, dan aku juga suka membuat teh. Kita mungkin jauh-jauh, oh, kau mungkin bukan manusia. Fang Yu melangkah maju dan duduk di bangku kayu di samping Yuan Susheng. Yuan Susheng melirik Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya, "Siapa kau?" "Oh, namaku Dao Yu." Fang Yu menjawab, "Tuan Dao Yu berasal dari keluarga Raja Abadi Belantara Utara," kata Liang Qiu. Yuan Susheng mengangguk, tetapi tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. "Yuan Susheng, kami datang ke sini hari ini, bukan untuk minum teh dan bernostalgia denganmu, tapi untuk meminta penjelasan." Ucap Bi yang muram. Zhong Yao langsung dilempar ke tanah paviliun teh oleh Mo Tianlu. Zhong Yao hari ini seperti genangan lumpur. Dia masih hidup, tetapi napasnya sangat lemah. Orang ini berkolusi dengan saudaraku di belakangnya, mencoba menyeret 3 kekuatan utama kita di Wuzhu ke dalam air, dan dia lahir di 5 sekte negara bagian lain, kata Bi Yang. "Aku tidak perlu mengatakannya, aku tahu itu." Yuan Susheng berkata dengan tenang. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi semua biksu yang hadir berubah. "Aku tidak hanya tahu, tetapi aku mengundang semua orang yang ingin kalian lihat ke sini." Yuan Susheng berkata lagi, mendesing. 2 sosok melintas dan muncul di paviliun teh. Itu adalah Zhang Baihe, Zhong Taisui. "Zhang Baihe, benar saja, kamu juga berpartisipasi dalam masalah ini." Bi Yang berkata dengan wajah jelek. "Semua orang tidak berdiri, duduk saja dan bicara." Zhang Baihe berkata sambil tersenyum. Kakek." Zhong Yao berkata dengan susah payah saat melihat Zhong Taisui, suaranya serak. Dia mengulurkan tangannya, wajahnya yang berlumuran darah penuh dengan permohonan. Adegan ini membuat wajah Zhong Taisui berkedut. Dia menatap Zhong Yao dan hampir melangkah maju. Sila, tetapi pada saat ini, api hitam menyala dari tubuh Zhong Yao, dari dalam keluar, membakar seluruh tubuhnya. Dalam 2 atau 3 detik, Zhong Yao berubah menjadi genangan abu hitam berbentuk manusia di tanah, tanpa napas. Dia mati di sini, mati dengan sangat tuntas. Melihat adegan ini, Mo Tianlu mengerutkan kening dan Bi yang melihat sekeliling. Di sisi lain, Liang Qiu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang, adalah Fang Yu, Yuan Susheng, dan Zhang Baihe. Mata Zhong Taisui berkedut, tinjunya terkepal, tetapi dia tidak bergerak. Karena, dia tahu, bukan biksu manapun di depannya yang membunuh Zhong Yao, tetapi kaisar yang diam-diam mengawasi mereka dari belakang. Kejahatan Zhong Yao telah dihukum, dan dia tidak berdaya bahkan sebagai seorang kakek. Jika dia bergegas maju untuk membantu, dia sendiri, dan klan di belakangnya, mungkin akan musnah. Pada saat ini, Zhong Taisui memiliki penyesalan di dalam hatinya. Betapa dia berharap dia tidak berpartisipasi dalam apa yang disebut rencana malam abadi itu. Tidak menjadi antek kaisar ini. Tapi sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Mata Zhong Taisui merah, tetapi dia tidak bersuara atau bergerak. "Wow, kamu membunuh buktinya sendiri, bukankah itu agak terlalu sombong?" Fang Yu mengangkat alisnya. Zhang Baihe menatap Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai pengikut di samping anggota keluarga Raja Abadi, yang duduk di bangku kayu ini, bukankah itu agak keterlaluan? Apakah seorang pengikut bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk? Bukankah itu buruk?" Menghadapi senyum menindas Zhang Baihe, Fang Yu masih berkata sambil tersenyum, "Siapa yang tidak pernah menjadi pengikut atau pengikut? Bagaimana dengan anjing yang berlari?" Begitu kata-kata ini keluar, mata Zhang Baihe dan Zhong Taisui bersinar dengan warna dingin. Kata, anjing yang kurang, seperti jarum tipis, menusuk hati mereka. Awalnya,
mereka semua adalah pemimpin salah satu pasukan terbesar di suatu wilayah. Tetapi demi keuntungan, setelah berpartisipasi dalam rencana itu, dia tiba-tiba menjadi antek yang hanya bisa mengikuti perintah. Dalam hal ini, mereka merasa tidak jelas. Dan kata-kata Fang Yu saat ini membuat mereka semakin tersinggung. Presiden Zhang, Anda seorang senior, dan kami semua menghormati Anda, tetapi Anda sekarang berkolusi dengan pasukan di negara bagian lain, dan Anda juga telah berbalik melawan anggota penting keluarga Bi kami. Bagi keluarga Bi kami, provokasi yang sangat serius. Ayahku mengatakannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, Bi Yang berkata dengan suara dingin. Zhang Baihe menatap Bi Yang, melirik ke belakangnya, memaksakan senyum dingin, dan berkata, karena Bi Jiang punya sesuatu terhadapku, mengapa dia tidak datang? Jika dia tidak datang, kamu tidak berhak berbicara seperti itu kepadaku. Zhang Baihe, kamu adalah seorang senior yang telah pensiun dari garis depan, mengapa kamu masih begitu ambisius? Bi Yang memarahi dengan marah dengan wajah jelek. Pada saat ini, mata Zhang Baihe tiba-tiba menjadi dingin. Boom! Sebuah kekuatan abadi yang tak terlihat langsung menghantam dada Bi Yang, menyebabkan suara teredam. Bi Yang mendengus kesakitan, memuntahkan darah, dan kekuatan abadinya mekar, tetapi tubuhnya masih meledak, menghantam tanah yang jauh, meniupkan awan asap yang besar. Ayah! Ekspresi Bi Hantian dan Bi Lingtian berubah drastis. Ayah dan anak keluarga Mo dan Dewi Liangqiu juga terkejut, dan segera melepaskan kekuatan abadi mereka sendiri. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Zhang Baihe benar-benar akan dengan sembrono mengabaikan konsekuensinya, tidak tahu malu, dan generasi berikutnya akan mengambil tindakan sebagai mantan dekan Akademi Wanli. Kultivasi Zhang Baihe sudah berada di alam Xuanxian. Sedangkan untuk Bi Yang, Mo Tianlu, dan Liang Qiu, tiga pemimpin dari tiga kekuatan utama saat ini semuanya berada di puncak alam transformasi ilahi. Kekuatan puncak alam transformasi ilahi sudah menjadi yang teratas di Wushu. Namun, bagaimanapun juga, dia masih berada di alam Quan Wu Tianxian, dan ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Xuanxian dan Xuanxian. Oleh karena itu, begitu Zhang Baihe bergerak, bahkan jika Bi Yang bereaksi cukup cepat dan melakukan tindakan pencegahan tertentu, tetap saja sulit untuk melawan dan menderita kerugian besar. Puff! Bi Yang menstabilkan sosoknya setelah terhempas lebih dari 100 meter, dan pakaian di dagu dan dadanya berlumuran darah. Dia merobek bajunya dan melihat tanda hitam samar di dadanya. Tanda ini tampaknya tidak memiliki garis luar yang jelas, hanya tanda hitam seukuran kepalan tangan, seolah-olah tidak sengaja ternoda. Namun, Bi Yang jelas merasakan pada saat ini bahwa kekuatan abadi yang mengalir di tubuhnya mulai tampak tidak teratur. Kakak, Bi Yang menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan menempelkan tangan kanannya ke dadanya. Dia tahu bahwa kelainan di tubuhnya disebabkan oleh tanda ini. Karena itu, dia harus menghilangkan tanda ini. Zhang Baihe, apakah kamu akan menyatakan perang terhadap tiga kekuatan utama kita atas nama Akademi Wanli? Di dalam paviliun teh, Mo Tianlu memelototi Zhang Baihe dan bertanya dengan suara yang dalam. Di sela-sela kata-katanya, dia telah melepaskan napas dari basis kultivasinya. Meskipun Liang Qiu tidak berbicara, tubuhnya yang anggun sudah bersinar dengan cahaya putih bersih, dan kelopak bunga sepatu suci perlahan berputar di bawah kakinya. Adapun saudara-saudara Bi Jia dan Mo Xian, mereka juga telah melepaskan basis kultivasi mereka sendiri dan mengeluarkan instrumen atau senjata masing-masing. Suasana di paviliun teh menjadi tegang. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zhang Baihe menyentuh dagunya dan berkata, perang telah dimulai. Jika kamu menyadarinya sekarang, itu akan terlambat. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Mo Tianlu dan kelompoknya berubah. Dilihat dari nada bicara Baihe di bab ini, saya khawatir mereka benar-benar masuk ke mulut harimau hari ini. Yuan Susheng melirik Mo Tianlu dan Liang Qiu di depannya, mendesah pelan, dan tidak berbicara. Saat ini, hanya Fang Yu, yang sedang duduk di bangku kayu, yang menyilangkan kaki Erlang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Han Miaoyi berdiri diam di samping Fang Yu, dan tidak ada gerakan. Dao Yu, Zhong Yao terluka olehmu. Pada saat ini, Zhong Taisui tiba-tiba menatap Fang Yu dan berbicara dengan dingin. Ada kebencian di matanya. Sederhananya, itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan Nona untukku, yang melukai Zhong Yao dengan parah dan ingin membawaku pergi dengan paksa. Fang Yu berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata, Nona, Han Miaoyi,
yang berdiri di sampingnya, segera mengepalkan tangannya dan menggigit bibir bawahnya. Kenapa, kamu ingin membalaskan dendam cucumu? Fang Yu bersandar di sandaran kursi, mengangkat kepalanya, menatap langsung ke Zhong Taisui, dan bertanya, tapi bukan aku yang membunuh cucumu, aku yang membawanya ke sini, dia jelas masih bernapas. Dan siapa yang menyalakan api hitam untuk membakarnya sampai mati, aku tidak tahu. Wajah Zhong Taisui bahkan lebih buruk, dan cahaya dingin yang berbahaya melintas di matanya. Old Zhong, jangan terburu-buru, orang ini hanya pengikut, tetapi dia sangat percaya diri. Itu menunjukkan bahwa gadis dari keluarga Raja Abadi Belantara Utara memang meninggalkannya senjata ajaib yang kuat. Dan senjata ajaib ini, dia sangat mungkin tidak dapat digunakan secara aktif, dan hanya dapat dipicu secara pasif. Zhang Baihe mengirim transmisi suara ke Zhong Taisui, jadi, kita tidak perlu memperhatikannya untuk saat ini, dan fokus pada Mo Tianlu dan Liang Qiyu. Adapun Biang, tadi, dengan satu telapak tangan, aku telah meninggalkan jejak malam abadi padanya, dan dia tidak akan lagi menjadi ancaman di masa depan. Mendengar kata-kata ini, Zhong Taisui tahu bahwa itu masuk akal, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kebencian di hatinya. Itu benar, memang kaisar di balik itu yang membunuh Zhong Yao pada akhirnya. Tetapi jika Fang Yu tidak melukai Zhong Yao dengan serius terlebih dahulu dan membuat rencananya gagal, Zhong Yao tidak akan mengalami nasib ini. Zhong Taisui tidak akan menyalahkan kaisar, tetapi hanya akan mengalihkan semua kemarahan dan kebencian kepada Fang Yu. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja, jangan menatap ke sana. Fang Yu bersandar di sandaran kursi dan meletakkan kakinya langsung di atas meja kopi, yang sangat arogan. Dalam suasana yang begitu tegang, penampilannya mengejutkan semua biksu yang hadir. Apakah ini benar-benar tidak takut mati, atau apakah dia yakin tidak ada yang bisa menyakitinya? Tetapi masalahnya adalah, Zhang Baihe adalah seorang Xuanxian yang kuat. Bahkan jika ikan mas kecil itu meninggalkan Fang Yu dengan beberapa senjata ajaib, dapatkah ia menahan pembunuhan kekuatan penuh Xuanxian? Bahkan jika ia dapat menahan sekali atau dua kali, bagaimana dengan yang ketiga dan keempat kalinya? Jangan khawatir, kamu akan mati. Zhang Baihe menatap Fang Yu dan tersenyum, mari kita singkirkan yang licik terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menangani masalah kecilmu. Zhang Baihe, kamu, wajah Mo Tianlu pucat pasi, dan dia masih ingin berbicara. Maaf, aku tidak bermaksud melakukannya secara langsung. Siapa yang membiarkan rencana kita terbongkar? Zhang Baihe menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Sial, telapak tangannya tiba-tiba bertepuk pelan. Pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Hutan daun maple di luar menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang tak berujung. Rasanya seperti tiba-tiba dipindahkan ke sudut dunia. Langit semakin gelap dikelilingi oleh tanah berbatu yang kering. Yang terpenting adalah aura suram dan dingin meresap ke sekeliling, terus-menerus mengikis tubuh jasmani. Dunia juga diselimuti oleh kekuatan hukum yang kuat, secara paksa menekan setiap kultivator di lingkungan ini. Ini adalah alam. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berpikir. Mo Tianlu, Liang Qiyu, dan Mo Xian di belakang mereka, saudara-saudara keluarga Bi, semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat ini. Di alam yang langsung terbentuk ini, mereka merasa sangat tertekan. Awalnya aku ingin melepaskan 10 poin kekuatan abadi, tetapi pada akhirnya, aku hanya bisa melepaskan 5 poin. Ini berarti, di bidang ini, kekuatan mereka akan melemah setidaknya setengahnya. Awalnya, mereka hampir tidak mampu melawan Zhang Baihe, makhluk abadi misterius, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke medan seperti itu, mustahil untuk menang. Pertama-tama mereka harus menemukan cara untuk menerobos alam, lalu, dan kemudian mengirim berita itu kembali ke pasukan mereka sendiri, dan meminta para senior tingkat Xuanxian untuk mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari permainan. Boom! Namun, sebelum mereka sempat memikirkan cara untuk menerobos alam, Zhang Baihe dan Zhong Taisui telah memulai. Kekuatan abadi yang mengerikan itu menyapu dari depan. Seni pemusnahan langit. Telapak tangan Zhang Baihe menyatu di depannya. Berdengung. Pada saat ini, tubuhnya meledak menjadi seberkas cahaya, mencapai langit. Di langit alam gelap, meteorit raksasa tiba-tiba jatuh satu demi satu. Mereka jatuh dengan sangat cepat, dan sasarannya adalah Mo Tianlu, Liang Qiyu, dan biksu lainnya di depan mereka. Sialan,
Pertempuran sebesar itu. Fang Yu menatap meteorit raksasa yang jatuh dari langit, matanya sedikit dingin. Mo Tianlu dan Liang Qiyu masing-masing mengeluarkan mantra mereka, meledakkan kekuatan abadi ke meteorit yang jatuh dari langit. Ah, meteorit itu dibombardir, tetapi momentumnya terus berlanjut. Mo Tianlu dan kelompoknya hanya bisa menghindar. Boom! Meteorit besar itu langsung menghantam tanah, seolah-olah menyebabkan langit runtuh dalam sekejap. Batu-batu itu hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan menyebar, dan Mo Tianlu dan Liang Qiyu terlempar keluar. Belum lagi Mo Xian dan saudara-saudara Bijia dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Tubuh mereka terlempar keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Boom, 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 dan meteorit itu masih berjatuhan satu persatu, terus-menerus menghantam tanah, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat ini, Fang Yu dan Han Miaoyi juga dipaksa keluar oleh sisa kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu. Mereka terlempar ke tanah ratusan meter jauhnya. Kakak, apakah kamu belum melakukannya? Han Miaoyi berkata dengan penuh semangat dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Mereka bertarung dengan sangat sengit, aku juga ingin berpartisipasi. Berpartisipasi, jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu bisa duduk dan menonton, atau berbaring seperti aku. Suara Fang Yu datang dari samping. Han Miaoyi menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Fang Yu sedang berbaring di tanah di sampingnya. Kakak, kamu. Han Miaoyi mengerutkan kening, dan kemudian memikirkan sesuatu. Senyum konyol muncul di wajahnya, dia segera duduk, dan kemudian berbaring lagi. Dengan cara ini, dia berbaring bersama Fang Yu. Di alam Xuanxian ini, dengan suara ledakan tidak jauh, sebenarnya ada dua kultivator yang berbaring di sana seolah-olah mereka akan tidur. Pemandangan seperti itu sangat langka dan sangat aneh. Kakak, aku pikir kita harus bertarung cepat atau lambat. Mereka jelas bukan lawan Zhang Baihe itu. Han Miaoyi menoleh dan melihat profil samping Fang Yu dari dekat, wajahnya sedikit memerah. Meskipun wajah Fang Yu saat ini disamarkan. Namun, Fang Yu adalah Fang Yu, ini benar. Memang masalah waktu untuk mengambil tindakan, tetapi itu aku, bukan kamu. Kamu harus berbaring di sini sepanjang waktu, kata Fang Yu. Baiklah, Han Miaoyi hanya menjawab dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Reaksi ini membuat Fang Yu tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Han Miaoyi. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Han Miaoyi sedang berbaring di sampingnya, dan ketika dia menoleh, dia hampir menabraknya. Kenapa kamu begitu dekat? Fang Yu segera bergerak keluar. Petik 2. Ada apa? Han Miaoyi mengikuti. Fang Yu mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tetapi saat ini, wajahnya lurus. Melihat reaksi Fang Yu, Han Miaoyi juga tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan serius, Kakak Yu, apa yang kau temukan? Fang Yu membuat gerakan diam, memberitahu Han Miaoyi untuk tidak berbicara. Alasan mengapa dia memilih untuk berbaring di sini bukanlah karena dia benar-benar ingin tidur dalam situasi ini, karena ketika dia terhempas, dia secara tidak sengaja merasakan. Napas aneh melintas. Sumber napas itu adalah langit di atas domain saat ini. Oleh karena itu, Fang Yu memilih untuk berbaring, mencoba menangkap sumber napas itu. Sekarang, dia sekali lagi merasakan kehadiran aura aneh itu. Terlalu sulit untuk menemukan sumbernya. Cukup gunakan mata jalan agung dan menyamarlah sedikit. Berpikir demikian, mata Fang Yu menunjukkan segel Dao Agung. Namun melalui penyamaran, pupil matanya tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Penglihatan luas yang dibawa oleh mata jalan agung menembus seluruh bidang yang dilepaskan oleh Zhang Baihe, memberikan wawasan kepada para penonton. Area ini sebenarnya telah dianggap sebagai ruang yang independen. Berbagai hukum tersebar rapat antara langit dan bumi, membentuk penghalang yang sempurna dan kokoh. Tidak mudah untuk menghancurkan bidang tersebut. Karena inti dari domain, titik akhir dari semua hukum yang terlibat, terikat pada Zhang Baihe. Zhang Baihe, yang telah memasuki ranah Tianyuan Xuanxian, penuh dengan kekuatan abadi yang dahsyat di tubuhnya, dan dia sangat kuat. Namun, fokus perhatian Fang Yu bukanlah bidang ini, juga bukan Zhang Baihe, melainkan aura yang saat ini tersembunyi di luar bidang tersebut. Dalam penglihatan mata jalan raya, napas ini tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Itu hanyalah bola mata, mata gelap. Pada saat ini, bola mata ini tergantung di luar ranah yang dilepaskan oleh Zhang Baihe, melihat ke bawah ke segala sesuatu di ranah tersebut seolah-olah melihat ke bawah ke orang-orang biasa.
Apakah bola mata ini hanya memantau? Atau adakah cara lain untuk mengatakannya, dari mana asalnya? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, berpikir dalam hati, mungkinkah itu Zhang Baihe? Tidak, Zhang Baihe tidak memiliki aura apapun tentangnya. Bola mata ini terlibat, sumber bola mata itu hanya akan menjadi eksistensi di luar alam. Tetapi bola mata itu, dari sudut pandang mata Dao Agung, tidak ada hubungannya dengan itu, seolah-olah mereka ada secara independen. Ketika Fang Yu memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan aura dingin datang ke arahnya. Bukan Zhang Baihe atau Zhong Taisui yang menembaknya, napas ini, itu berasal dari bola mata yang berada di luar alam. Ketika Fang Yu mengamati bola mata ini juga mengamati Fang Yu. Pandangan kedua belah pihak bertemu di udara. Pada saat ini, Fang Yu merasakan dingin yang suram, dingin, dan niat membunuh dengan daya tembus yang sangat kuat. Sekarang, dia dapat yakin bahwa ada sosok yang berdiri di belakang bola mata itu. Dan itu adalah eksistensi yang lebih kuat dari Zhang Baihe. Sebenarnya, Fang Yu hanyalah sosok yang sangat kecil di lapangan saat ini. Membaca. Adapun bola mata, hal yang sama berlaku. Tetapi mereka dapat merasakan garis pandang lurus satu sama lain. Apa maksudmu? Ini membunuhku. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Tetapi bola mata itu tidak lagi mengalihkan pandangannya, hanya menatapnya dengan saksama. Masih menatap, kan? Kalau begitu singkirkan kau. Pokoknya, aku tidak ingin diawasi sepanjang waktu. Mata Fang Yu sedikit dingin. Pada saat ini, segel jalan di pupilnya telah berputar. Berputar berlawanan arah jarum jam. KKK, kekuatan memutar yang mengerikan langsung bekerja pada bola mata hitam pekat di luar domain. Boom! Sedetik kemudian, bola mata itu meledak. Fang Yu kemudian menarik kembali pandangannya dan duduk. Kakak, bagaimana? Han Miaoyi bertanya. Tidak apa-apa, jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya datang untuk menggangguku. Fang Yu berdiri dan melihat sekeliling. Saat ini, musuh di medan perang adalah Zhang Baihe, Yuan Shusheng, dan Zhong Taisui. Namun, ketiga orang ini jelas tidak menganggapnya serius, tetapi ingin memimpin untuk mengalahkan Liang Qiu. Mo Tianlu, dan Bi Yang adalah anggota inti dari tiga kekuatan utama di Wushu. Namun, sekarang, Mo Tianlu dan Liang Qiu memang dalam dilema. Faktanya, Yuan Shusheng tidak melakukan banyak gerakan, tetapi Zhang Baihe dan Zhong Taisui menyerang dengan sangat ganas, menyebabkan mereka mundur dan menderita luka serius. Sepertinya kita dapat membantu mereka, jika tidak, mereka tidak akan dapat bertahan lama. Pertama-tama, mari kita bantu mereka menghancurkan medan perang ini. Fang Yu berpikir seperti ini, dia menjalankan kembali kemampuan mata Dao Agung. Di bawah perspektif mata Dao Agung, ada terlalu banyak cara untuk menerobos medan perang ini. Fang Yu memilih cara yang paling sederhana dan kasar. Melanggar semua hukum yaitu, memutus semua hukum di wilayah yang terkait dengan Zhang Baihe. Sebenarnya, kita tidak perlu membantu mereka, lagi pula, mereka tidak membantu kita sama sekali, mereka semua mati, Wushu ini bukan milik kita. Pada saat ini, mata Han Miaoyi tiba-tiba berbinar dan berkata, apa yang kau ingin Wushu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada gunanya, sebenarnya, aku hanya ingin Liang Qiu itu mati. Han Miaoyi menjawab dengan jujur. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan mengerutkan kening. Kesadaran magis ini memang masih sama. Boom, boom, boom. Di dalam wilayah itu, berbagai kekuatan abadi yang kuat membombardir bolak-balik, menyebabkan semburan ledakan. Liang Qiu dan Mo Tianlu masing-masing diserang oleh Zhang Baihe dan Zhong Taisui. Adapun Bi Yang, dia mencengkeram dadanya dan berlutut di tanah, gemetar kesakitan. Ayah, ada apa denganmu? Bi Hantian dan Bi Lingtian berada di sampingnya dan bertanya dengan gugup. Namun, Bi Yang sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, hanya meraung kesakitan. Ada lapisan tipis energi sihir hitam yang melonjak di tubuhnya. Bi Hantian dan Bi Lingtian pucat saat ini. Mereka tidak pernah berada dalam situasi yang begitu putus asa. Di depan orang kuat seperti Zhang Baihe, mereka tidak punya peluang. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Beraninya mereka melakukannya. Beraninya mereka. Bi Lingtian menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Temukan cara untuk meringankan rasa sakit ayah.
Kita masih punya kesempatan, dan kesempatan. Bi Hantian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Di sisi lain, Liang Qiyu diserang dengan panik oleh Zhong Taisui. Zhong Taisui juga merupakan orang kuat di puncak alam transformasi ilahi. Jika dia tidak jatuh ke alam yang dilepaskan oleh Zhang Baihe, Liang Qiyu masih akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Tapi sekarang, kekuatannya telah melemah lebih dari setengahnya, dan dia tidak bisa menahan serangan Zhong Taisui sama sekali. Zhong Taisui mengalihkan semua rasa sakit dan kebencian yang disebabkan oleh kematian Zhong Yao kepada Liang Qiyu, dan metode serangannya sangat brutal. Boom! Liang Qiyu terbanting kembali, memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya hampir tidak bisa mempertahankan posisi berdiri, dan dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia menatap Zhong Taisui di depannya. Zhong Taisui melayang di udara, dengan sinar cahaya merah raksasa berkedip-kedip di belakangnya, auranya sangat kuat. Hari ini, para pemimpin tiga kekuatan utama Anda di Wuzhu, mohon kuburkan cucu saya Zhong Yao bersama saya. Zhong Taisui berteriak di langit. Di sisi lain, keluarga mau menghadapi Zhang Baihe, dan situasinya bahkan lebih sulit. Di hadapan Tianyuan Xuanxian, mereka hanya bisa disiksa sampai mati. Pada saat ini, ayah dan anak itu terluka parah dan dipenuhi luka-luka. Bahkan jika Mo Yongshan jatuh ke alam keputusasaanku, itu adalah jalan buntu, belum lagi juniormu. Zhang Baihe berkata, kepada ayah dan anak keluarga Mo dengan senyum sarkastik. Mo Yongshan adalah pemilik kota terakhir kota Suijing, kekuatannya berada pada level yang sama dengan Zhang Baihe, dan dia juga Tianyuan Xuanxian. Hanya saja setelah Mo Tianlu mengambil alih sebagai kepala keluarga, Mo Yongshan berada dalam kondisi tersembunyi dan ingin mencari kesempatan untuk menerobos ke roh sejati dan keabadian misterius. Kota Suijing tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan hari ini. Mo Tianlu menggertakkan giginya dan berkata, ayahku pasti akan membalaskan dendamku. Mo Yongshan, dia tidak mungkin. Tianyuan Xuanxian adalah akhir dari jalur kultivasinya, tetapi masa depanku masih jauh dari akhir. Zhang Baihe membuka lengannya dan tertawa keras. Kakak, boom. Namun, saat dia tertawa, tiba-tiba terjadi getaran hebat di seluruh lapangan. Bebatuan di tanah, langit kelabu, semuanya retak saat ini, lalu runtuh total. Pada saat ini, hukum yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi tiba-tiba hancur, dan tekanan pada Liang Qiyu yang selama ini menekan Liang Qiyu benar-benar hilang. Mo Tianlu dan putranya, serta Liang Qiyu, semuanya tampak terkejut. Mereka sudah putus asa, tetapi runtuhnya wilayah itu menghidupkan kembali harapan mereka. Tawa Zhang Baihe tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Wilayah kekuasaannya, bagaimana bisa tiba-tiba runtuh? Dia tidak punya perasaan apapun, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan kesinambungan wilayah itu. Seolah-olah seluruh wilayah itu tidak ada hubungannya dengan dia dalam sekejap, dan runtuh begitu saja. Siapa itu? Siapa yang menghancurkan wilayah kekuasaanku? Zhang Baihe melihat sekeliling dengan tak percaya di matanya. Dia tidak dapat menemukan alasan mengapa wilayah kekuasaannya runtuh begitu tidak dapat dijelaskan. Pada titik ini, pemandangan di sekitarnya pulih. Semua biksu kembali ke paviliun Te Akademi Wanli. Pada saat ini, Yuan Susheng, yang belum berbuat banyak, mengerutkan kening. Kalian tidak bisa bertarung di sini, itu akan memengaruhi murid-murid Akademi Wanli. Yuan Susheng berkata kepada Zhang Baihe. Hati Zhang Baihe masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Yuan Susheng, menggertakkan giginya dan berkata, wilayahku telah hancur, aku tidak bisa membuang waktu lagi sekarang, aku harus membunuh semua biksu di depanku sesegera mungkin. Bunuh, ini adalah tugas yang diberikan Kaisar kepada kita. Setelah berbicara, Zhang Baihe melihat ke arah Mo Tianlu dan Mo Xian, mengangkat tangan kanannya, dan cermin seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Bagaimana jika alam semesta hancur? Aku masih akan dengan mudah membunuhmu. Mata Zhang Baihe suram, dan dia mengarahkan cermin ke arah Mo Tianlu dan Mo Xian. Boom! Saat mata mereka menyentuh cermin, tubuh Mo Tianlu dan Mo Xian terkena kekuatan hukum yang tak terlihat dan langsung terlempar keluar. Di sisi lain, Zhong Taisui hanya tertegun sejenak sebelum menyerang Liang Qiyu lagi. Boom! Tanah di seluruh Akademi Wanli bergetar. Ribuan murid merasakan aura mengerikan yang berasal dari kedalaman akademi. Pada saat ini, mata Yuan Susheng juga menjadi tegas. Dia tahu bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung,
semakin banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya pada Akademi Wanli mereka. Jika kamu ingin mempertahankan Akademi Wanli, kamu harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Yuan Shusheng berbalik dan mengarahkan targetnya pada Fang Yu dan Han Miaoyi. Semua orang yang datang ke Akademi Wanli hari ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, ini adalah permintaan Kaisar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membunuh Fang Yu dan Han Miaoyi terlebih dahulu, lalu berurusan dengan 3 ayah dan anak dari keluarga Bi. Panggil, Yuan Shu masih hidup dan terbang ke arah Fang Yu. Aku menemukan orang yang bersembunyi di belakang. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Namun, saat ini, ia mendengar siulan dan tekanan napas. Menoleh untuk melihat, ia melihat Yuan Shusheng datang ke depan, sangat dekat. Apakah kau akan menyerang kami? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yuan Shusheng tanpa ekspresi dan berkata, hari ini, kau hanya memiliki jalan buntu. Aku mendengar sebelumnya bahwa kau memiliki karakter yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan urusan dunia. Kau tampak seperti orang yang berkonsentrasi pada pembelajaran, jadi ternyata kau juga ambisius. Fang Yu tersenyum dan berjalan menuju Yuan Shusheng. Yuan Shusheng menunjukkan senyum tipis dan berkata, itulah yang mereka pikir benar. Fang Yu berjalan ke posisi kurang dari setengah meter dari Yuan Shusheng dan berkata, kamu bisa melakukannya sekarang. Yuan Shusheng mengerutkan kening dan menatap Fang Yu dengan tatapan waspada di matanya. Bagaimanapun, tubuh Fang Yu kemungkinan besar memiliki artefak abadi dari keluarga Raja Abadi Belantara Utara. Jika itu adalah artefak abadi yang menggabungkan hukum Dao besar, kekuatan artefak abadi itu sendiri cukup untuk bersaing dengan Xuanxian. Dan senjata ajaib Raja Peri, senjata ajaib Dao, bahkan lebih mengerikan, dan dapat membunuh Xuanxian. Meskipun tidak mungkin bagi pengikut seperti Fang Yu untuk membawa senjata ajaib Dao, tidak peduli apapun. Nasib Zhong Yao sudah di depan mata. Anda tidak boleh meremehkan kultivator pria berkulit gelap di depan Anda ini. Hus-hus. Napas dasar kultivasi Yuan Shusheng perlahan dilepaskan dan berangsur-angsur membaik. Dibandingkan dengan Zhang Baihe, yang telah memasuki alam Xuanxian, alam kultivasinya masih dalam alam transformasi ilahi pencerahan penuh, dan dia bahkan belum mencapai puncaknya. Namun, keuntungan Yuan Shusheng adalah dia sangat berbakat dalam kultivasi, dan dia menguasai berbagai latihan lebih cepat daripada biksu lainnya. Dalam hal ini, Zhang Baihe juga tidak sebaik dirinya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Zhang Baihe, satu-satunya perbedaan Yuan Shusheng adalah kultivasinya yang membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Dengan bakatnya, pasti tidak ada masalah untuk menerobos ke ranah Xuanxian, dan dia tidak akan pernah berhenti di Tianyuan Xuanxian. Roh sejati di baliknya, Zhou Guang, dan bahkan keempat gambar itu memiliki peluang. Yuan Shusheng memiliki harapan yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Dia percaya bahwa dia memiliki sumber daya Raja Abadi, jadi dia telah mempelajari hukum Dao selama bertahun-tahun, berharap bahwa setelah memasuki Xuanxian, dia dapat berhasil membuktikan Dao dan menjadi Raja Abadi. Namun, di dunia yang biadab ini, tidak ada kekurangan orang jenius dan penjahat. Berapa banyak orang jenius dengan bakat yang menantang telah muncul dari zaman kuno hingga sekarang, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat membuktikan Tao dan menjadi raja. Inilah yang dikatakan Zhang Baihe kepada Yuan Shusheng. Dia ingin dia sedikit mempertimbangkan kenyataan, dan tidak selalu terjebak dalam lingkaran setan keinginan untuk membuktikan jalan. Namun, Yuan Shusheng tidak dapat mendengarkannya. Dia memainkan catur takdir dengan jiwa catur dari 10.000 tahun yang lalu setiap hari dan setiap malam. Dia ingin mengandalkan papan catur ini untuk memahami hukum Dao. Dia pikir itu berhasil. Ketika dia mendengar tentang apa yang disebut rencana malam abadi dari Zhang Baihe, Yuan Shusheng dengan tegas menolak. Dia hanya memiliki jalan di dalam hatinya, dan dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal lain selain itu. Namun, Zhang Baihe telah bergabung dengan rencana tersebut. Yang diwakilinya bukanlah dewanya, melainkan seluruh akademi. Wanli, sebagai dekan Akademi Wanli, Yuan Shusheng setara dengan diikat di atas perahu. Untuk situasi seperti itu, Yuan Shusheng mulai dengan tegas menolak untuk bekerja sama. Namun, saat bertemu dengan Kaisar, pikirannya berubah. Karena Kaisar menunjukkan kepadanya sebuah kitab suci. Itu adalah salinan terisolasi yang ditinggalkan oleh seorang Raja Abadi yang legendaris. Di dalam kitab suci itu terdapat suara Dao Agung dan hukum Dao yang belum lengkap. Jika Anda bisa mendapatkan pencerahan darinya,
mungkin ada kemungkinan untuk menjadi Raja Abadi. Yuan Susheng juga tahu bahwa sangat sulit untuk menjadi Raja Abadi, tetapi dia sangat yakin bahwa dia memiliki keberuntungan dan bakat seperti itu. Jadi, dia ingin bisa mendapatkan kitab suci itu. Selama Anda bekerja sama dengan tindakan kami selanjutnya, kitab suci itu milik Anda. Kaisar berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini, Yuan Susheng akhirnya naik ke perahu dengan sukarela. Ini juga alasan mengapa dia akan memilih untuk menembak hari ini. Dia harus mendapatkan kitab suci yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Haha, Fang Yu belum memulai ketika dia tiba-tiba mendengar tawa Han Miaoyi di belakangnya. Dia melihat ke belakang Yuan Susheng dan melihat Liang Qiyu dan Mo Tianlu sedang dihancurkan oleh Zhang Baihe. Memang lebih dari cukup bagi Tian Yuan Xuanxian untuk melawan dua puncak alam transformasi ilahi. Alasan mengapa Han Miaoyi tertawa terbahak-bahak jelas karena dia tidak bisa menahan diri untuk melihat kesusahan Liang Qiyu. Sudah hampir sampai, orang-orang ini berada dalam situasi putus asa, saatnya untuk menyelamatkan mereka. Fang Yu berpikir dalam hati. Dari awal aksi Baihe di bab ini, Fang Yu sebenarnya telah memikirkan waktu aksinya. Karena dia sendiri berada di lingkungan ini, dan juga merupakan salah satu tujuan Zhang Baihe. Oleh karena itu, tembakan merupakan pilihan yang tak terelakkan. Namun, pilihan waktu juga sangat penting. Sejujurnya, Fang Yu tidak ada hubungannya dengan para pemimpin dari tiga kekuatan utama di Wushu. Rasa hormat para pemimpin ini kepadanya didasarkan pada keluarga Raja Abadi di belakang ikan mas kecil. Oleh karena itu, jika Anda ingin para biksu di puncak Wushu ini yakin padanya, mereka harus menemukan waktu yang paling tepat untuk menyelamatkan hidup mereka dan menjadi penyelamat mereka. Dengan cara ini, ia dapat menggunakan ketiga kepala suku Wushu untuk kepentingannya, dan hal-hal seperti mengumpulkan intelijen, akan menjadi sangat sederhana. Fang Yu telah memikirkannya. Ia ingin tetap bersikap rendah hati sampai batas tertentu, tetapi ia tidak bisa terlalu rendah hati, terutama jika ia tidak melakukan apapun. Jika dia benar-benar tidak melakukannya sama sekali, maka dia tidak akan bisa berhubungan dengan makhluk tingkat tinggi, dan tidak mungkin menemukan Ji Xingyuan atau petunjuk tentang Qing Tianzun. Sekarang dalam identitas Daoyu, dia dapat menunjukkan kekuatan tertentu. Jangan lupakan kepribadianmu. Sekarang dia adalah seorang biksu yang lahir dari darah iblis tingkat tinggi. Panggil. Sambil memikirkannya, Fang Yu tiba-tiba melesat. Sosoknya melintas, dan tanda bintang berujung 5 di tangan kirinya memancarkan cahaya ungu yang aneh. Cahaya ungu ini mekar dan langsung menyelimuti seluruh tubuh. Dan tinju Fang Yu telah menghantam dada Yuan Susheng di depannya. Mata Yuan Susheng membeku, dan tubuhnya tampak lenyap dalam sekejap. Namun, ketika dia ingin menghindar dan mengungsi, dia merasakan kekuatan hukum tak terlihat yang menguncinya dengan kuat di tempatnya. Teknik tubuhnya secara langsung tidak berlaku. Situasi seperti itu adalah pertama kalinya bagi Yuan Susheng. Mata Yuan Susheng membelalak, dan dia hanya bisa melepaskan kekuatan abadinya sendiri untuk menahan pukulan. Itu, boom, tinju Fang Yu mengenai dada Zhong Yuan Susheng. Kekuatan saat ini sangat mengerikan. Seluruh dada Yuan Susheng langsung tertusuk oleh pukulan ini. Kekuatan abadi yang baru saja dipadatkan tidak dapat menghentikan kekuatan pukulan ini sama sekali. Hus, Yuan Susheng mengerang, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Mata Fang Yu berkedip, masih menggunakan hukum keunggulan dan pelacakan. Sekarang, dia menggunakan berbagai kemampuan yang diperolehnya dari lantai 2 Menara Qiankun untuk menghadapi Yuan Susheng. Sejauh ini, efeknya sangat bagus. Baik itu alam transformasi ilahi atau Tian Yuan Xuanxian, selama mereka dapat ditahan dengan kuat di tempatnya, sehingga mereka tidak dapat menggunakan gerakan apapun untuk menghindar, sebenarnya sangat mudah untuk dihadapi. Begitu dalam keadaan pertarungan jarak dekat, Fang Yu tidak terkalahkan. Boom, boom, boom. Fang Yu mengejar Yuan Susheng dan meninju terus-menerus. Aura mengerikan milik iblis pemula dari segudang daun mekar di tubuhnya, dan ditambah dengan kekuatannya sendiri, Yuan Susheng, seorang kultivator transformasi ilahi dengan aura ilmiah, hancur total. Dalam pemukulan terus-menerus, aura kultivasi Yuan Susheng menjadi semakin tidak teratur, hingga akhirnya mulai menghilang. Boom! Fang Yu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menghantam kepala Yuan Susheng. Yuan Susheng menghantam tanah seperti tubuh berlumpur, menyebabkan ledakan, menyebabkan tanah dalam radius lebih dari 10 km hancur dengan tingkat yang berbeda-beda.
Tubuh Yuan Susheng terbenam dalam tanah, dan saat ini dia hanya bisa mengeluarkan rintihan yang menyakitkan. Kekuatan abadi di tubuhnya sulit dioperasikan, dan tubuhnya hampir hancur oleh Fang Yu. Sekarang dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dekan Akademi Wanli saat ini, pembangkit tenaga alam transformasi ilahi, baru saja dipecahkan oleh Fang Yu. Dengan cara yang paling primitif, cara yang paling brutal. Fang Yu berdiri di udara, melirik Yuan Susheng di bawah, dan sedikit mengernyit. Tampaknya alam transformasi ilahi di dunia liar tidak sekuat itu. Jika terus seperti ini, kita tidak akan mampu mendukungnya. Kita pasti akan mati. Kekuatan Tian Yuan Xuanxian jauh lebih kuat dari kita. Mo Tianlu dan Liang Qiu berlumuran darah dan terluka parah. Di depan Zhang Baihe dari Tian Yuan Xuanxian, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka bahkan telah mengorbankan senjata sihir kelahiran mereka sendiri, sehingga mereka hampir tidak dapat bertahan selama beberapa ronde. Namun, di bab sebelumnya Baihe sengaja menyiksa mereka, dan dia belum benar-benar membunuh mereka. Begitu mereka mati, mereka tidak bisa menahannya. Mo Tianlu melirik Mo Xian dengan tatapan sedih di matanya. Mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak membawa Mo Xian ke Akademi Wanli. Tidak apa-apa baginya untuk mati di sini, tetapi bahkan putranya sendiri akan mati bersamanya. Itu membuatnya merasa sangat menyesal. Adapun Liang Qiu, cadar di wajahnya telah terangkat, memperlihatkan wajah cantiknya. Namun, tidak ada darah di wajah ini, dan itu ternoda oleh banyak darah, yang terlihat sangat menyedihkan. Ada juga kesedihan di mata indah Liang Qiu, tetapi lebih merupakan ketegasan. Dia tahu betul bahwa jika dia mati di sini, Sekte Furong pasti akan melakukan segala daya untuk membalasnya. Baiklah, mari kita akhiri jalur kultivasimu di sini. Zhang Baihe membuka lengannya, dan kekuatan abadi di tubuhnya menyebar lagi. Kali ini, dia ingin memusnahkan Mo Tianlu dan Liang Qiu bersama-sama. Zhong Taisui menyaksikan adegan ini dalam diam. Boom! Namun, pada saat ini, suara keras di belakang Zhang Baihe dan Zhong Taisui mengubah ekspresi mereka. Kesadaran mereka dengan cepat menangkap situasi tragis Yuan Susheng. Orang ini, melihat Fang Yu berdiri di udara, apakah itu Zhang Baihe atau Zhong Taisui, hatinya membeku. Yuan Susheng, dipukuli seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan terganggu, bunuh Mo Tianlu dan Liang Qiu terlebih dahulu. Pada saat ini, suara dingin memasuki telinga Zhang Baihe. Hati Zhang Baihe bergetar, dia pulih, dan segera meledakkan kekuatan abadi yang mengerikan ke arah Mo Tianlu dan Liang Qiu. Langit runtuh dan matahari bersinar. Zhang Baihe berteriak keras, "Bas!" Pada saat ini, di belakangnya, cahaya yang kuat tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengandung nafas pemusnahan dilepaskan dengan keras, langsung menghantam Liang Qiu dan Mo Tianlu yang tidak jauh. Mo Tianlu dan Liang Qiu menggertakkan gigi mereka dan melepaskan kekuatan abadi mereka sendiri untuk menahan pemboman ini. Panggil, Zhang Baihe, yang sedang merapal mantra, merasakan angin sejuk bertiup dari belakangnya. Hindari, tidak jauh dari sana, wajah Zhong Taisui berubah drastis dan dia berteriak keras. Zhang Baihe sudah bersiap untuk kedatangan Fang Yu, tetapi di belakangnya, seorang gangster tiba-tiba muncul. Epicentrum gempa bumi. Dia sengaja menunjukkan punggungnya, hanya menunggu Fang Yu menyerang. Dao Yu, kamu mencari kematian. Zhang Baihe mencibir, gangin di belakangnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu tanpa ekspresi, mengepalkan tangan kirinya erat-erat, memadatkan kekuatan 10.000 cara. Seketika, dia meninju Gang Yin di depannya. Boom! Tinju yang bersinar dengan cahaya ungu menghantam sumber kejutan. Kedua kekuatan saling berbenturan, menyebabkan ledakan. Namun dalam hal kekuatan, Fang Yu tak terkalahkan. Kekuatan murni yang terkandung dalam tinjunya akhirnya melampaui pelepasan kekuatan epicentrum, yang didominasi oleh kekuatan abadi. Boom! Tinju Fang Yu menembus tanda gangster ini. Di antara kilat dan batu api, reaksi Zhang Baihe sangat cepat, dan dia langsung ingin menghindar dan menghindar. Namun teknik gerakan yang dia gunakan, bagaimanapun juga, menggunakan kekuatan abadi untuk menggeser posisi tubuh fisik. Oleh karena itu, dia dikunci oleh metode Fang Yu lagi dan tidak dapat menghindar. Semakin tinggi kultivator, semakin terbiasa menggunakan berbagai teknik untuk menggerakkan tubuh dengan cepat. Akibatnya,
Efek hukum penampakan dan pelacakan yang saya pelajari di lantai 2 Menara Qiankun menjadi tak terbatas. Kecuali mereka secara langsung menggunakan teknik fisik yang kuat untuk menghindar, tidak mungkin untuk menghindar kali ini. Fang Yu berpikir dalam hati. Ah! Pukulan Fang Yu menembus dada Zhang Baihe dari belakang. Zhang Baihe menundukkan kepalanya dan bisa melihat tinju itu bersinar dengan cahaya ungu. Matanya terbuka lebar, dan hanya ada kengerian yang tak berujung di matanya. Dan pada saat ini, tinju itu tiba-tiba terbuka. Boom! Kekuatan dahsyat Wan Dao meledak. Zhang Baihe menjerit, dan dalam ledakan dahsyat itu, tubuhnya hampir musnah. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Xuanxian, dan kehancuran tubuh fisiknya tidak menyebabkan dia kehilangan nyawanya secara langsung. Dia menggertakkan giginya, memaksa kekuatan abadi di tubuhnya untuk berlari, dan ingin membentuk kembali tubuhnya lagi. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan hukum yang tak terlihat mengunci roh primordialnya dengan kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Zhang Baihe dipenuhi rasa takut. Dia tahu persis apa yang sedang dia hadapi sekarang. Tidak, tubuhmu terlalu rapuh untuk menahan pukulanku sama sekali. Fang Yu berkata dengan ringan. Di antara kata-kata itu, segel jalan di pupilnya perlahan berubah mendesah. Menyamar sebagai api ungu, itu menyalakan tubuh Zhang Baihe. Dan Yuan Shen bersama-sama. Dijun selamatkan aku. Selamatkan aku Zhang Baihe merasakan datangnya napas kematian, dan berteriak, terus-menerus menggunakan indera ketuhanannya yang terakhir untuk menghubungi Kaisar. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Li Huo membakar tubuh Zhang Baihe dan Yuan Shen bersama-sama hanya dalam beberapa detik. Api ungu. Fang Yu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya saat dia melihat api yang telah dia samarkan. Alasan mengapa dia menyamarkan api menjadi ungu adalah untuk mencocokkan cahaya dari kekuatan 10.000 Tao. Ini adalah perilaku bawah sadar. Baru setelah dia melihat api ungu yang menyala, dia ingat apa arti api itu. Di masa lalu, dia akan memiliki reaksi yang sangat keras terhadap api ungu. Selama Anda melihat api ungu, Anda akan memikirkan Tian Daomen saat itu, serta kembang api ungu yang memenuhi langit. Dalam situasi seperti itu, baru setelah dia membersihkan sisa-sisa istana Xian di bumi, dan melihat kesadaran yang ditinggalkan oleh Master Dao Tian, dia akan dapat memecahkan simpul di hatinya. Tetapi tidak peduli kapan, dia masih memiliki kepekaan ekstra normal terhadap kembang api ungu. Bahkan sekarang, ketika dia melihat Xian menyamar sendiri, dia sedikit bingung. Setelah beberapa saat, Fang Yu kembali sadar, menggelengkan kepalanya dan berkata, lain kali, mari kita ubah api menjadi merah, aku tidak bisa menerima api ungu. Pada saat ini, napas Zhang Baihe telah benar-benar hilang. Mantan dekan Akademi Wanli meninggal begitu saja. Dekan saat ini, yang juga terbaring di tanah tidak jauh dari sana, sedang sekarat. Dalam waktu singkat, dua presiden Akademi Wanli diselesaikan oleh Fang Yu. Liang Qiyu dan Mo Tianlu sudah siap menerima datangnya kematian. Namun, ketika mereka menggunakan kekuatan abadi mereka untuk menahan energi sihir dari Zhang Baihe, mereka merasa bahwa energi sihir itu jelas-jelas seperti guntur dan hujan. Ketika benar-benar mengenai mereka, kekuatan itu belum dilepaskan seperempat waktu. Setelah itu, indera ketuhanan mereka menangkap pembunuhan instan Fang Yu terhadap Zhang Baihe. Kali ini, baik Liang Qiyu maupun Mo Tianlu, termasuk 3 ayah dan anak dari keluarga Bi yang telah mundur ke belakang, semuanya tercengang. Dalam kesan mereka, Fang Yu adalah pengikut ikan mas kecil, mungkin dia memiliki beberapa kekuatan, mungkin dia memiliki senjata sihir yang kuat yang ditinggalkan oleh ikan mas kecil di tangannya, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah tingkat keberadaan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, setelah pertempuran dimulai, mereka pada dasarnya mengabaikan kekuatan tempur Fang Yu, dan bahkan mengabaikan keberadaan Fang Yu dan Han Miaoyi. Bagaimanapun, saya tidak dapat melindungi diri sendiri, dan saya tidak dapat memikirkan hal-hal lain. Namun, setelah melihat bagaimana Fang Yu menghadapi Zhang Baihe, mereka menyadari bahwa pandangan awal mereka sepenuhnya salah. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu, Zhang Baihe, yang telah menghancurkan Tianyuan Xuanxian. Kekuatan macam apa ini? Terutama ketiga ayah dan anak Bijia. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga ketakutan setelah beberapa saat. Bagaimanapun, di teras Huijing Villa Tianhe, jika Zhong Yao tidak memimpin,
mereka harus mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Mereka juga dengan naif ingin menguji kekuatan Fang Yu terlebih dahulu, agar tidak tertipu. Namun sekarang tampaknya jika mereka benar-benar menembak pada saat itu, kebanyakan dari mereka tidak dapat menghindari pelacakan Fang Yu, dan mereka tidak dapat menghindari mengungkapkan identitas mereka. Akibatnya, apa yang menanti keluarga Bi mereka pasti merupakan situasi yang lebih mengerikan. Daripada sekarang, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang dapat membunuh Tianyuan Xuanxian dalam hitungan detik. Fang Yu menoleh untuk melihat Zhong Taisui di kejauhan. Zhong Taisui terkejut. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku untuk membalaskan dendam cucumu? Sekarang adalah waktu terbaik, ayolah. Fang Yu tersenyum. Pada saat ini, Zhong Taisui merasa merinding. Dia melihat adegan di mana Zhang Baihe terbunuh dalam hitungan detik, dan dia juga melihat situasi tragis Yuan Shusheng saat ini. Semuanya diberikan oleh Fang Yu ini. Orang ini telah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebelumnya. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Setidaknya, itu jelas bukan eksistensi yang bisa dilawan Zhong Taisui. Melarikan diri, lari sekarang, jelas, bahkan Kaisar tidak punya ide untuk bergerak. Pria berkulit gelap di depannya telah melampaui rencana. Berteriak, namun, saat Zhong Taisui masih berpikir, Fang Yu sudah pergi. Kaisar, selamatkan aku, teriak Zhong Taisui dengan keras. Pada saat yang sama, dia sendiri mengeluarkan bola putih. Kerak, dia menghancurkan bola itu, dan manik-manik itu segera melepaskan semburan kekuatan ruang, membentuk portal. Zhong Taisui ingin memasuki portal dan melarikan diri dari sini. Namun, Fang Yu, yang bergegas ke arahnya, mengangkat telapak tangan kanannya dan mencengkeramnya dengan keras. Kerak, portal di depan Zhong Taisui langsung hancur. Zhong Taisui, yang ingin menyerbu ke dalamnya, hanya menyentuh lapisan ruang yang terpelintir. Dia tidak memasuki saluran ruang. Selesai. Kali ini, hati Zhong Taisui tiba-tiba bergetar. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Aku tepat di depanmu, tetapi kamu ingin membalaskan dendam cucumu. Fang Yu muncul di depan Zhong Taisui, kurang dari 1 meter jauhnya. Zhong Taisui menatap Fang Yu, wajahnya berkedut, matanya penuh ketakutan. Ayo, aku akan meninjumu. Fang Yu tersenyum dan menjulurkan kepalanya. Di mana Zhong Taisui sekarang memikirkan tembakan Fang Yu, hanya ingin melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, dia ingin menggunakan sihir untuk menghindar dan melarikan diri. Tetapi kekuatan hukum yang tak terlihat membuat sihirnya benar-benar tidak berlaku, mengunci tubuhnya dengan kuat di tempatnya. Kaisar tidak menjawab, portal itu hancur, dan dia sendiri tidak dapat meninggalkan tempat itu. Zhong Taisui benar-benar putus asa. Dia menatap Fang Yu dengan kepala menjulur di depannya, matanya merah, dan dia meraung. Ah! Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kekuatan abadinya dan ingin membunuh Fang Yu di depannya. Boom! Namun, sebelum Zhong Taisui datang, dia ingat untuk meledakkan kekuatan abadi, dan tinju Fang Yu, yang bersinar dengan cahaya ungu, telah mengenainya. Kekuatan saat ini membuat seluruh tubuh Zhong Taisui meledak dalam sekejap. Banglong! Di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga, seluruh tubuh Zhong Taisui meledak dan hancur. Teriakan histerisnya berakhir tiba-tiba, dan bersama dengan aura kultivasinya menghilang ke udara. Boom! Tanah Akademi Wanli bergetar hebat, dan bangunan dalam radius puluhan mil runtuh. Sejumlah besar siswa melarikan diri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu. Jika sesuatu seperti ini terjadi, bukan lagi hak murid-murid mereka untuk berpartisipasi. Sebaliknya, para dosen itu datang ke lokasi sumber napas. Namun sebelum dia sampai di garis depan, dia terhempas oleh sisa ledakan yang melanda. Boom! Boom! Melihat dari atas pagoda tanpa puncak di pusat Wuzhu, Anda dapat melihat bahwa ada asap tebal yang mengepul di Akademi Wanli saat ini, dan seluruh Akademi Wanli tertutup asap dan debu. Sesosok berdiri di puncak menara. Dia berpakaian hitam dan mengenakan topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap. Dao, Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia hampir menggertakkan giginya dan mengeluarkan nama itu dari giginya, dan nadanya sangat kesal, wis-wis. Pada saat ini, tubuhnya mulai terbakar dengan api hitam dari bawah kakinya. Api perlahan membakar ke tubuh bagian atas, hingga ke kepala, dan akhirnya, seluruh tubuhnya terbakar ke tanah dan menghilang di puncak menara. Di dalam Akademi Wanli,
Tanah masih berguncang, dan asap masih mengepul di udara. Fang Yu melihat sekeliling dan memiliki pemahaman umum tentang situasi saat ini. Ayah dan anak keluarga Mo, Liang Qiu terluka parah. Bi Yang juga tampak terluka parah, dan ekspresi serta gerakannya sangat menyakitkan. Saudara-saudara keluarga Bi terluka relatif ringan dan berada tepat di sebelah Bi Yang. Adapun Yuan Shusheng, Fang Yu sengaja membiarkannya hidup. Karena, dia merasa bahwa Zhang Baihe, Zhong Taisui dan Yuan Shusheng, pasti ada seseorang di belakang. Itulah, Kaisar, yang diminta bantuan Zhang Baihe dan Zhong Taisui sebelum mereka meninggal. Dan Kaisar ini sebagian besar terkait dengan bola mata hitam pekat yang memantau penonton di luar wilayah sebelumnya. Dengan kata lain, situasi yang dikatakan Zhong Yao sebelumnya, mungkin bukan situasi yang sebenarnya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak berita, Anda harus mulai dari Yuan Shusheng. Kakak laki-laki, Han Miaoyi berlari ke sisi Fang Yu dan memeluk lengannya. Kamu benar-benar terlalu kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Han Miaoyi berkata dengan mata indahnya yang lebar dan bersinar. Tidak peduli seberapa banyak kamu memujiku, aku tidak akan membiarkanmu menembak. Kata Fang Yu, aku tidak bermaksud begitu, aku tidak menyanjungmu dengan sengaja, aku tulus. Kata Han Miaoyi dengan serius. Lingkungan sekitar hancur, dan asap mengepul. Sayangnya, Liang Qiu itu tidak mati, desah. Han Miaoyi melirik Liang Qiu di kejauhan, mendesah, dan berkata, aku akan memberimu misi untuk menggali Yuan Shusheng. Kata Fang Yuo. Han Miaoyi sangat patuh, dia menoleh dan terbang ke arah Yuan Shusheng jatuh ke tanah. Fang Yu terbang ke arah Mo Tianlu dan Liang Qiu dan mendarat di depan mereka. Kalian seharusnya tidak punya masalah, kan? Fang Yu bertanya, menatap Liang Qiu dan kemudian Mo Tianlu di kejauhan. Mata Liang Qiu dan Mo Tianlu masih penuh ketidakpercayaan ketika mereka melihat Fang Yu, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Maaf, aku memang menyembunyikan sebagian kekuatanku sebelumnya, tetapi itu juga karena permintaan ikan mas kecil itu. Fang Yu berkata, tetapi dalam situasi seperti ini, jika aku tidak bertindak lagi, semua orang akan mati, jadi aku tidak punya pilihan. Kalimat ini sebenarnya mengingatkan Liang Qiu dan Mo Tianlu yang menyelamatkan hidup mereka. Benar saja, Mo Tianlu dan Liang Qiu bereaksi cepat, segera berlutut, dan berkata, terima kasih Tuan Daoyu karena telah membantuku. Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa jika Fang Yu tidak bertindak dalam situasi ini sekarang, Zhang Baihe pasti akan membunuh mereka bersama. Satu-satunya alasan untuk bisa lolos dari malapetaka adalah karena keberadaan Fang Yu. Ini adalah penyelamat hidup, tidak apa-apa, ini hanya masalah biasa saja. Kata Fang Yu, dia menatap Mo Xian, yang jauh di belakang, dan 3 ayah dan anak dari keluarga Bi. Pada saat ini, Mo Xian juga berlutut. Adapun saudara laki-laki Bi Hantian dan Bi Lingtian, mereka masih khawatir tentang kondisi ayah mereka Bi Yang. Bi Yang tampak sangat kesakitan, memegangi dadanya, seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, gemetar hebat. Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa embusan napas abnormal keluar dari tubuh Bi Yang. Hus, setelah memikirkannya, Fang Yu masih terbang di depan Bi Yang. Ada apa dengannya? Fang Yu bertanya. Ayah telah dalam kondisi yang menyakitkan ini sejak dia dipukul oleh telapak tangan Zhang Baihe. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya, kata Bi Lingtian dengan mata merah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan menggunakan trukinya, membalikkan tubuh Bi yang terbaring di tanah. Pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa ada tanda abu-abu hitam di dada Bi yang menyebar. Kelompok jejak ini memancarkan semburan udara hitam, dan orang dapat merasakan dingin yang ekstrim di dalamnya. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat tanda hitam di dada Bi Yang. Dan Bi Hantian dan Bi Lingtian juga terkejut saat ini. Segel dao besar di mata Fang Yu berputar perlahan. Namun setelah penyamaran, tidak ada yang abnormal di permukaan. Di bidang penglihatan mata jalan raya, Anda dapat melihat tanda hitam ini, yang telah dicap langsung pada roh primordial Bi Yang. Dengan kata lain, tanda ini tampaknya hanya ada di permukaan tubuh Bi Yang, tetapi sebenarnya, tanda itu telah menembus ke tempat yang paling inti dan rapuh. Apakah ini sesuatu yang mirip dengan perjanjian darah? Rasanya tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Begitu jejak apapun menembus ke dalam roh primordial, sulit untuk membalikkannya. Terutama jejak ini sangat dalam,
dan bahkan dapat dikatakan telah dengan kuat mengendalikan seluruh roh primordial Biyang. Di balik tanda ini, aku khawatir itu adalah Kaisar. Fang Yu berpikir dalam hati. Dao, Yang Mulia Dao Yu, apakah aku, ayahku masih bisa diselamatkan? Bi Lingtian menatap Fang Yu dan bertanya dengan suara gemetar. Sampai sekarang, dia sudah tahu bahwa Fang Yu adalah orang yang sangat kuat, dan tentu saja dia juga menaruh harapan untuk menyelamatkan Bi Yang padanya. Namun, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada harapan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Bi Lingtian berubah drastis, dan Bi Hantian di sisi lain juga tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu. Bagi Fang Yu, sikapnya selalu tidak memuaskan, dia hanya berpikir bahwa ini adalah pengikut, dan bahkan berpikir untuk membalas dendam. Tetapi kinerja Fang Yu sekarang telah membalikkan semua pikirannya sebelumnya. Tetapi sekarang, Fang Yu mengatakan bahwa ayahnya Bi yang tidak diselamatkan, itu masih membuat amarah di dadanya menyala. Bi yang masih memiliki napas, tetapi energi abadi di tubuhnya tidak teratur, mengapa dia tidak bisa diselamatkan? Fang Yu hanya tidak ingin menyelamatkan, jadi tidak perlu mengatakan kata-kata sial seperti itu. Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Pertama, bahkan jika aku benar-benar memiliki sarana untuk menyelamatkanku, aku dapat memilih untuk tidak menyelamatkannya. Kedua, situasi Bi yang benar-benar tidak mungkin untuk diselamatkan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memeriksanya sendiri. Dengan roh primordialnya, kamu tahu apa yang terjadi. Fang Yu berkata dengan ringan. Jiwa, mendengar ini, Bi Hantian dan Bi Lingcai mengalihkan perhatian mereka ke roh primordial Bi Yang. Tidak mudah untuk memata-matai roh primordial, terutama roh primordial dari seorang ahli dengan kultivasi puncak alam transformasi ilahi. Namun, kondisi Bi yang saat ini membuatnya mustahil untuk berjaga-jaga terhadap segala bentuk pengintaian. Oleh karena itu, Bi Hantian dan Bi Lingcai dengan cepat menemukan keadaan roh primordial mereka. Tanda abu-abu hitam itu telah tercetak di roh primordial Bi Yang. Situasi ini, benar-benar tidak ada harapan. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati sudah ada di tangan biksu lain. Namun, Zhang Baihe sudah mati. Ya, Zhang Baihe sudah mati. Bukankah tanda yang dilepaskannya juga harus menghilang? Ayahku tidak akan mati begitu saja, dia pasti akan diselamatkan. Bi Hantian menggertakkan giginya dan berkata. Fang Yu tidak berbicara lagi, berbalik dan berjalan kembali. Persepsinya tentang keluarga Bi tidak begitu baik. Mengenai hidup dan mati Bi Yang, serta pikiran Bi Hantian dan Bi Lingtian, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Fang Yu pergi, Bi Hantian dan Bi Lingtian saling memandang, bersiap untuk mengirim Bi Yang kembali ke rumah Bi dan membiarkan kakek mereka Bi Jiang mengurus mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tubuh Bi Yang tiba-tiba mulai berkedut. Bi Yang tiba-tiba duduk, memegang dadanya dengan kedua tangan, dan mengeluarkan raungan kesakitan yang luar biasa. Kakak, jari-jarinya begitu keras sehingga bahkan menusuk dadanya, tetapi masih merobek. Ayah, ekspresi Bi Hantian dan Bi Lingtian berubah drastis, dan mereka ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka. Hus-hus. Namun, tubuh Bi Yang mengeluarkan sejumlah besar energi hitam suram, memaksa mereka berdua mundur. Bi Yang masih berteriak, wajahnya sangat terdistorsi dan mengerikan, dan urat-urat biru bermunculan di dahinya. Fang Yu berbalik, melihat penampilan Bi Yang, dan sedikit mengernyit. Di kejauhan, ayah dan anak keluarga Mo, serta Liang Qiu, juga menatap Bi Yang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketika energi hitam meledak, Bi Yang perlahan berdiri. Tenggorokannya masih meraung, dan dia berdiri seperti mayat. Dao Yu, jika kamu merusak rencanaku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Suara serak keluar dari tenggorokan Bi Yang, dan nadanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu ingin aku membayar harganya, kamu seharusnya menembak sekarang, mengapa kamu lari? Fang Yu tersenyum, wajah Bi Yang penuh dengan rasa sakit dan dendam, dan napas di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Di kejauhan, ekspresi ayah dan anak keluarga Mo dan Liang Qiu berubah drastis. Fluktuasi aura semacam ini berarti, Bi Yang ingin meledak. Penghancuran diri seorang ahli di puncak alam transformasi ilahi cukup kuat untuk meratakan area ini sejauh ratusan mil ke tanah, memusnahkan segalanya. Aku akan menyeretmu ke jurang selangkah demi selangkah. Bi Yang melotot ke Fang Yu dan berkata dengan dingin, pada saat ini, aura Bi Yang berubah drastis.
Rao adalah Bi Hantian dan Bi Lingtian hanya bisa berlari cepat ke kejauhan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berlari, hanya ada jalan buntu. Di sisi lain, Mo Tianlu dan putranya serta Liang Qiu bahkan tidak bisa berlari. Sudah terlambat, hancurkan semuanya padaku, Bi yang berteriak di langit. Pada saat yang sama, kekuatan abadi yang terkompresi di tubuhnya meledak sepenuhnya. Tetapi pada saat yang sama, segel dao besar di pupil Fang Yu berubah dengan cepat. Ruang di sekitar tubuh Bi yang sangat terdistorsi. Dalam putaran itu, kekuatan ruang meletus, menyapu Bi yang ke dalamnya. Hus hus, hus. Ketika kekuatan abadi Bi yang meledak, itu juga saat seluruh tubuhnya ditelan paksa oleh ruang dan menjauh. Banglong. Namun, penghancuran dirinya sendiri masih meninggalkan bagian-bagian yang tidak sempat dia singkirkan, meledakkan tanah lagi. Bum bum bum. Semua bangunan di dalam Akademi Wanli diratakan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Semua lingkaran sihir dan larangan telah dibatalkan. 90% kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dialihkan olehku, dan hanya 10% sisanya yang masih dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Ini terlalu ganas. Di tengah ledakan, Fang Yu berdiri dari tanah dan berkata, ada banyak asap dan debu di langit. Akademi Wanli, yang awalnya besar, kini telah menjadi reruntuhan besar. Sebagian besar siswa di akademi melarikan diri. Dan gerakan sebesar itu, selama para biksu di area pusat Wuzu mendengarnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah menyapu dengan akal ilahi, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Akademi Wanli. Akademi Wanli, salah satu dari 4 kekuatan utama di Wuzu, diratakan dengan tanah. Berita ini, seperti badai, dengan cepat menyapu seluruh Wuzu dan menyebar ke daerah-daerah di luar Wuzu. Kakak, aku sudah menggalinya, tapi dia sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Di tengah angin dan pasir, Han Miaoyi membawa Yuan Susheng kembali ke Fang Yu. Saat ini, Yuan Susheng memang sedang sekarat. Dia berlumuran darah, dan meridiannya putus di banyak tempat. Tentu saja, ini karena Fang Yu terlalu berat. Apa yang kamu lakukan padanya? Tapi Fang Yu tetap bertanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi tadi aku menggalinya, sisimu meledak lagi, dan kemudian dia dipukul lagi. Han Miaoyi berkata sambil mengerutkan kening. Fang Yu berhenti bergumul, mengulurkan tangannya, dan melepaskan ledakan energi menyebalkan yang menyelimuti Yuan Susheng. Yuan Susheng ini tidak akan hidup lama, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, jadi dia hanya bisa mempertahankan hidupnya untuk saat ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berharga. Baiklah, kita harus pergi dari sini, kata Fang Yu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Han Miaoyi bertanya. Fang Yu melihat sekeliling, menemukan keluarga Mo dan Liang Qiu, dan berkata, kalian bisa pergi kemana saja. Kemudian, dia membawa Han Miaoyi ke depan keluarga Mo dan Liang Qiu. Ketiganya mengalami luka serius, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Ayo pergi, selagi orang ini masih bernapas, aku harus segera mencari tempat untuk menanyakan sesuatu. Kata Fang Yu. Mo Tianlu dan Liang Qiu menatap sosok di tangan Han Miaoyi, wajah mereka ngeri, dan hati mereka bahkan lebih dingin. Yuan Susheng, dekan Akademi Wanli, dipukuli oleh Fang Yu hingga menjadi keadaan yang tragis. Terlalu mengerikan, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Dan Fang Yu melakukan semua ini hanya dalam waktu lebih dari 10 detik. Mo Tianlu dan Liang Qiu menatap Fang Yu dengan ketakutan yang mendalam di hati mereka saat ini. Untungnya, mereka tidak mencoba menggunakan cara yang kuat untuk Fang Yu, yang disebut pengikut, jika tidak, mereka tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada Yuan Susheng. Tuan Daoyu, sebaiknya bawa dia ke gerbang Furongku dulu, aku bisa menyediakan lingkungan yang tenang, kata Liang Qiu. Kalau begitu, ayo pergi, kata Fang Yu. Mo Tianlu awalnya ingin mengundang Fang Yu untuk kembali ke kota Suijing, tetapi Liang Qiu yang memimpin, jadi dia harus menyerah. Kalian tidak harus datang ke sini, kembalilah ke kota Suijing untuk beristirahat dan hubungi nanti. Fang Yu berkata kepada keluarga Mo. Ya, Mo Tianlu dan Mo Xian menjawab. Pada saat ini, sikap mereka terhadap Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka sangat rendah hati, dan bahkan memiliki perasaan mematuhi perintah sebagai bawahan. Pergi. Dengan cara ini, Fang Yu dan kelompoknya dengan cepat meninggalkan Akademi Wanli, yang telah menjadi reruntuhan besar. Di atas reruntuhan,
di luar lubang besar tempat Bi yang meledakkan dirinya sendiri. Bi Hantian dan Bi Lingtian tidak pergi, mata mereka membelalak, menatap kosong ke lubang raksasa di depan mereka. Sampai sekarang, mereka tidak bisa menerima kenyataan. Ayah mereka Bi Yang, kepala keluarga Bi saat ini, sudah meninggal. Meninggal karena penghancuran diri, tidak ada tubuh yang tersisa. Ayah, Bi Hantian mengepalkan tinjunya erat-erat dan tubuhnya gemetar. Hal yang sama berlaku untuk Bi Lingtian. Jika Dao Yu itu bisa menembak lebih awal, nasib ayah tidak akan pernah begitu tragis. Benar, sekali. Bi Hantian menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal. Mendengar ini, Bi Lingtian menatap Bi Hantian dan berkata, kamu tidak bisa berkata begitu, jika dia tidak mengambil tindakan, kita semua akan mati. Dia pasti akan menembak. Apa kau tidak mendengar? Sasaran lawan adalah Dao Yu. Kita baru saja terlibat, kata Bi Hantian dengan mata merah. Bi Lingtian tahu bahwa karena kematian Bi Yang, mentalitas Bi Hantian telah runtuh, jadi pikirannya begitu ekstrim. Kembalilah dulu, aku ingin melihat kakek, kata Bi Lingtian. Tapi mengapa Dao Yu ini begitu kuat? Begitu kuatnya sehingga kita sama sekali tidak bisa membalas dendam padanya. Bi Hantian masih dalam suasana hati yang kasar. Kembalilah dulu, kata Bi Lingtian lagi. Setelah selesai berbicara, dia melirik Bi Hantian, berbalik dan pergi tanpa bujukan lebih lanjut. Bi Hantian berdiri di tempat, menatap lubang besar di depannya, napasnya cepat, dan emosinya sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan Akademi Wanli, keluargamu kembali ke kota Suijing terlebih dahulu. Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti Liang Qiyu ke gerbang Furong. Sepanjang jalan, Han Miaoyi tampak sombong dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Fang Yu tidak peduli padanya. Peristiwa hari ini akan segera menyebar ke seluruh Wuzhou dan sekitarnya. Akademi Wanli akan disingkirkan dari 4 kekuatan utama. Liang Qiuhan berkata, dan di balik kegilaan Akademi Wanli, jelas ada kekuatan yang mengendalikannya, hanya Kaisar. Baik Zhang Baihe maupun Zhong Taisui memanggil Kaisar sebelum ia meninggal. Fang Yu berkata, Kaisar ini jelas berdiri di belakang mereka, tetapi ia adalah pencuri ayam. Jika kau tidak membawanya kembali, pada akhirnya, Bi yang akan meledakkan dirinya sendiri. Kaisar, mereka berkolusi dengan 5 sekte besar Bizhu dan Akademi Wanli di Wuzhou. Apakah mereka ingin mengendalikan Bizhu dan Wuzhou pada saat yang sama? Wajah Liang Qiyu tidak tampak baik karena luka serius, tetapi saat ini ia masih menganalisis dengan saksama. Anda memiliki 4 kekuatan utama di Wuzhou, berapa banyak kekuatan yang Anda miliki di negara bagian lain? Fang Yu bertanya, ada 3 kekuatan utama di Bizhu, Zheng Xuanzong, Gunung Tianwu, dan 5 sekte besar. Tetapi saya pernah mendengar sebelumnya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 5 sekte besar samar-samar memiliki kekuatan sebagai kekuatan nomor 1 di Bizhu.